Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sismulyanto SKPNS MKes selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Anita Restu SKPNS MKes selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Ibu Dita Kurniasari SKPNS MKes selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Tutuk Lestariati, mahasiswi S1 Sekolah Kediri. Kali ini saya akan presentasi proposal studi saya, judul Pengaruh Intervensi Kognitif Spiritual Murotal terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi closed fracture. Latar belakang. Yang pertama, berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI tahun 2018, didapatkan sekitar 8 juta orang yang mengalami kejadian fraktur dengan jenis fraktur yang berbeda dan penyebab yang berbeda pula. Hasil survei tim Depkes RI didapatkan 25% pasien fraktur yang mengalami kematian, 45% akibatnya mengalami cacat fisik, 15% akibatnya mengalami stres psikologi karena cemas bahkan sampai depresi, dan hanya 10% saja mengalami kesembuhan dengan baik. Yang kedua, kecemasan yang dialami pasien closed fracture menjelang dilakukan tindakan operasi tersebut disebabkan oleh munculnya pikiran negatif. Pikiran negatif tersebut harus dirubah menjadi pikiran positif dengan menggunakan intervensi kognitif spiritual dengan auditori murotal QS Ar-Rahman ayat 1-78. Hal ini diharapkan akan menimbulkan rasa percaya diri, rasa optimisme, mendatangkan ketenangan, damai dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengakibatkan rangsangan hipotalamus untuk menurunkan produksi CRF. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh intervensi kognitif spiritual murotal terhadap tingkat kecemasan pasien yang akan menjalani operasi closed fracture di Rumah Sakit Yasmin Kabupaten Banyuwangi? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Manfaat teoritis adalah untuk menambah khazanah ilmu keperawatan pada keperawatan medikal bedah khususnya intervensi anxiety management mendengarkan murotal pada klien closed fracture untuk menurunkan kecemasan sebelum dilakukan tindakan operasi. Manfaat praktisnya adalah bagi peneliti memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan intervensi pada klien fraktur yang akan menjalani operasi dengan pendekatan anxiety management mendengarkan murotal. Bagi pasien, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengurangi kecemasan sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Bagi perawat, memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola klien fraktur dengan menggunakan pendekatan anxiety management mendengarkan murotal QS Ar-Rahman terhadap tingkat kecemasan klien. Landasan teori. Pertama, intervensi kognitif. Intervensi kognitif adalah proses mengidentifikasi atau mengenali pemikiran-pemikiran yang negatif dan merusak yang mendorong ke arah rendah diri dan depresi yang menetap. Otjen 2007. Yang kedua, tujuan intervensi kognitif adalah individu dapat mengenal pikiran negatif yang otomatis muncul dalam pikirannya. Individu dapat memahami hubungan antara kognitif, afektif, dan perilaku. Individu dapat mengatasi kelainan bentuk pikiran atau distorsi kognitif. Individu dapat menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis. Individu dapat belajar mengidentifikasi dan mengetahui perubahan pikiran disfungsional yang menyebabkan gangguan pikiran. Yang ketiga, intervensi kognitif spiritual mendengarkan murotal. Intervensi kognitif spiritual merupakan modifikasi intervensi kognitif yang bertujuan mengubah pikiran negatif menjadi positif dengan membangkitkan spiritualitas klien untuk selalu bersyukur dan menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah. Modifikasi yang dilakukan pada intervensi kognitif spiritual ini yaitu dengan menggabungkan intervensi kognitif dengan rangsangan auditori murotal QS Ar-Rahman ayat 1-78 Hasanah 2016. Metode penelitian. Dalam hal ini kita menggunakan 7 poin metode. Pertama, desain penelitian, kerangka kerja, populasi, sampel dan sampling.
identifikasi variabel, definisi operasional, pengumpulan data dan pengolahan data, yang terakhir masalah etika. Pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuasi eksperimental dengan one group pre dan post test design. Rancangan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intervensi kognitif spiritual murotal terhadap tingkat kecemasan pasien yang akan menjalani operasi close fracture di Rumah Sakit Yasmin Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, kerangka kerja. Kerangka operasional merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan dilakukan peneliti dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nur Salam 2015. Yang ketiga, populasi, sampel, dan sampling. Populasi dalam penelitian merupakan semua objek yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Nur Salam 2015. Populasi penelitian ini adalah klien preoperasi close fracture di Rumah Sakit Yasmin Kabupaten Banyuwangi. Sampel, menurut Sugiono 2016, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam studi ini adalah pasien preoperasi close fracture di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi pada bulan Maret sampai April 2020. Sampling. Sampling merupakan proses penyaringan porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi yang ada. Nur Salam 2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik konsekutif sampling. Menurut Sugiono 2016. Konsekutif sampling adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Maret sampai dengan April 2020. Responden diseleksi sesuai dengan kriteria sampel. Identifikasi variabel. Variabel penelitian didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek lainnya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua bagian. Berikut macam-macam variabel dalam penelitian Nur Salam 2015. Pertama, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang memenuhi atau nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan kemudian diukur untuk kemudian diketahui pengaruh atau hubungannya terhadap variabel lain. Nur Salam 2017. Yang kedua, variabel dependen. Variabel terikat atau sering disebut variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Nur Salam 2017. Definisi operasional. Definisi operasional adalah uraian tentang variabel yang dimaksud atau tentang apa yang akan diukur oleh variabel yang bersangkutan. Noto Atmojo 2012. Pengumpulan dan pengolahan data. Pertama, bahan dan instrumen penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Yasmin Kabupaten Banyuwangi pada bulan Maret 2020. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Desember 2019. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data. Yang keempat, cara analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa univariat dan bervariat. Masalah etika. Masalah etika ini meliputi 3 komponen. Pertama, lembar persetujuan menjadi responden. Yang kedua, anonymity atau tanpa nama. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Terima kasih.